Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur jikalau pada kembali dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Alkitab memberikan beberapa sebutan bagi Allah seperti Allah adalah Raja, Allah adalah Gembala, Allah adalah Bapa, dan beberapa sebutan lainnya lagi. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan Allah sebagai Raja, yaitu Raja kemuliaan yang diterangkan demikian. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Mari kita naikkan puji-pujian kepada Sang Raja kemuliaan dengan pujian Terpujilah Allah. Pujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah
yang diambil dari Mazmur 24 ayat yang ke-7 sampai 10. Angkatlah kepadamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepadamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, kami persilakan duduk. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita tidak luput dari kesalahan. Kita seringkali menyakiti hati orang lain, kita menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, untuk pada pagi hari ini, untuk masuk lebih dalam lagi di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau mengakui segala dosa-dosa kita, baik itu yang kita sengaja maupun tidak. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa yang nanti akan dipimpin oleh Pendeta Happiness. Kita terlebih dahulu menaikkan pujian, sebenarnya aku tak layak. Sebenarnya aku tak layak, tapi Dia mati bagiku. Dia memanggilku pulang, oh domba Allahku. Mari saudara, kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita membawa pengakuan kita di hadapan Dia. Mari kita berdoa. Bersama-sama hari ini ya Tuhan, kami membawa pengakuan kami, bahwasanya kami menyambut undangan-Mu, tetapi kami kurang paham siapa diri-Mu dan bagaimana refleksi pengakuan kami dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga apa yang kami akui seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami kerjakan di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ampuni kami. Ya Tuhan, pulihkanlah kami. Proseslah kami dengan kemurahan-Mu yang limpah, agar kami semakin mendekati apa yang Engkau mau dalam hidup kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, inilah pengakuan kami. Mohon Tuhan mengasihani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa pengakuan kami hari ini. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
Yesus Kristus, saya sampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus ikhlas sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya yang berkata demikian. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anak-Nya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dalam Kristus kita yang percaya telah diselamatkan dari kebinasaan. Oleh karena itu setiap kita yang sudah berdamai dengan Allah pasti akan berdamai dengan sesama. Kita sudah diampuni, kita juga mengampuni. Kita nyanyikan Have a New Shalom sambil memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Membacakan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kiranya Tuhan menolong kita agar dapat mengerti dan mentaati firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kami persilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apakah artinya? Artinya dapat kita ketemukan dalam terjemahan berikut. Berbahagialah mereka yang tulus hati, karena mereka akan melihat Allah. Tulus artinya menaati Allah dan firman-Nya. Orang yang tulus hatinya adalah orang yang setia kepada Allah. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian pengajaran Ku Mau Setia. Kita nyanyikan bait yang pertama bersama-sama, bait yang kedua kaum bapak, kaum pria, bait yang ketiga kaum wanita, dan kita ulang bait yang ketiga bersama-sama. Ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena diampuni, ku mau tabah menanggung segala susah, ku mau berani menghadap seteru, ku
Mari bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman dan abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hertinus. Mari kita naikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Silakan duduk, berdiri terus sempor nanti ya. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Sudah siap untuk menerima sakramen? Jujur, siapa yang tadi malam engkel-engkelan? Hendra? Oh, enggak ada. Hendra kaget dia di sana ya. Oke, baik, mari kita tunduk kepala, kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terangilah batin kami yang gelap dan suram ini dengan terang firman-Mu, agar jangan lagi kami berjalan dalam kegelapan dunia ini. Karuniai kami dengan firman yang menguduskan, agar kami sadar bahwa kami sedang dalam proses pengudusan itu. Sekarang ya Tuhan, kami menyerahkan waktu yang terbatas ini kepadamu, agar Engkau memberkati setiap jemaat yang telah memberikan telinga dan hatinya untuk menyambut sabdamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita sudah sampai pada Mazmur 24. Artinya 24 pasal sudah kita pelajari sepanjang tahun 2022 ini. Mazmur 24 saya akan bacakan bagi kita sekalian
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 24, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Berbahagialah saudara-saudara yang dibenarkan Allah, lalu Allah juga memberikan kerinduan dalam hati saudara untuk benar-benar mengerti firman-Nya, hidup dalam firman-Nya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara, saya ingin memulai pagi hari ini dengan bersama-sama semuanya membaca dari Matius 5 ayat 8. Mari kita baca sama-sama Matius 5 ayat 8 ini sambil kita memaknai apa ya artinya. Begitu ya. Ayo saya ajak kita semua yang ada di aula juga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang karena mereka akan melihat. Sekali lagi supaya nanti ketika diterangkan nyambung. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang itu punya kerinduan untuk melihat Allah. Pertanyaannya, bisa enggak? Bisa enggak lihat Allah? Bisa enggak? Saya pernah negur beberapa waktu, sekian tahun yang lalu ketika pelayanan di GKT Probolinggo, ada seorang ibu yang mungkin waktu itu usianya 70 tahun ke atas, dia sedang dalam pergumulan berat lalu berdoa gini, Tuhan aku pengen lihat dirimu supaya aku tahu gimana menghadapi anak putu dan mantu. Dia berdoa begitu, dia cerita ke saya bilang, loh ya jangan, keliru, saya bilang demikian. Dan bla 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 saya terangkan. Pertanyaan untuk kita, bisa enggak orang lihat Allah? Ayo, bisa? Bisa enggak? Nah saudara, dulu berabad-abad yang lalu, orang selalu punya kerinduan untuk melihat Allah. Tetapi kita bersyukur hidup di zaman ini. Kalau ngomong tidak bisa, bukan berarti wis tidak bisa. Lalu kita tidak bisa buat apa-apa, tidak begitu. Ketika ada pertanyaan seperti ini, jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Ayo saya ajak kita baca Yohanes 1 ayat 18. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang, siapa anak tunggal Allah itu? Tuhan Yesus. Bersyukur ada jawabannya. Jadi kita tidak cari-cari lagi. Itu zaman sekarang. Itu masa-masa di mana Yesus ada di dalam dunia, bahkan sampai naik ke sorga. Kita sudah nemukan jawabannya.
Tapi kalau kita mau mundur lagi, Tuhan aku enggak mau lihat Allah itu kayak apa, tapi nolak Yesus, ya enggak bisa. Jawaban jelas dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Enggak ada. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Yesus jawabannya. Kalau pengen lihat Allah, ya lihatlah Yesus. Kalau mau kenal Allah, ya kenalnya Yesus. Kalau mau segala sesuatu tentang Allah, mau paham tentang Allah, pahamilah tentang Yesus. Itu jawabannya. Tetapi mari kita melihat berabad-abad tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu orang tidak berani. Cuma diempet bahasanya orang Banyuwangi. Kepengin lihat Allah tapi tidak bisa. Karena Tuhan sendiri sudah berkata di dalam Keluaran 33 ayat 20. Bilang begini saudara, kepada Musa waktu itu. Lalu firman-Nya, engkau Musa maksudnya, tidak tahan memandang wajahku. Tuhan yang bilang, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat. Enggak ada. Apakah Musa pernah lihat Tuhan? Apakah Musa pernah lihat Tuhan Bapak Ibu? Enggak. Tuhan enggak bisa dilihat, Tuhan itu roh. Tapi yang dilihat Musa itu penampakan-penampakannya. Semak yang terbakar, atau Tuhan hadir lewat 2 loh batu, seperti itu. Jadi bukan lihat wujudnya, bukan, Allah itu roh. Apalagi di dalam peristiwa Mazmur, Daud sendiri ngalami simbol kehadiran Allah. Itu kalau zaman dulu macam-macam ya Bapak Ibu. Dari semak yang terbakar, lalu malaikat, bisa. Tetapi zaman Raja Daud itu sudah masuk dalam simbol kehadiran Allah itu tabut. Tabut Allah. Tabut Allah itu adalah simbol kehadiran Allah yang di dalamnya ada firman Tuhan, ada tongkat Harun, ada mana, ada tulang-tulang Yusuf dan lain sebagainya. Itu simbol kehadiran Allah yang taruh di situ. Nah masa itu ketika Daud selesai berperang, tabut ini kan ditawan oleh orang yang bangsa Filistin. Mau dipindahkan. Ini niatnya baik, tapi dalam perjalanan ada satu peristiwa yang membuat orang takut setengah mati. Lagi ya, Allah itu disimbolkan dengan tabut. Dalam perjalanan mau tergelincir. Sudah ingat ceritanya? Lalu ada Usa namanya di dekat situ. Loh, kok katanya gelondong? Tangannya diulurkan. Nyentuh siapa? Nyentuh siapa? Tapi bukan cuma sekedar kotak itu. Enggak kayak kita, lo dipegang cek. Bukan. Itu menyimbolkan Allah hadir. Disentuhlah. Apa yang terjadi? Mati. Sejak saat itu orang makin takut. Saudara bisa baca dalam 2 Samuel 6 ayat 7 sampai 8. Orang takut setengah mati. Cuma dipendem keinginan untuk melihat Allah. Jangankan lihat Allah, nyentuh tabut aja sama Tuhan dianggap teledor, sambar, langsung mati. Karena itu berbalik, tidak jadi dipindahkan ke ke tempat yang lain. Itu terus menjadi pergumulan orang saudara. Apakah pertanyaannya begini, apa benar sih Tuhan dalam perjanjian lama itu sadis banget? Dikit-dikit disambar, dikit-dikit dibunuh, dikit-dikit waduh rasanya mengerikan. Ada ya di antara kita yang bilang begitu, aku nek baca perjanjian lama ndak seneng. Apa ya membunuh itu loh, Tuhan membunuh, kari ngeri kok ya, enakan perjanjian baru. Ada loh di antara kita, semangatnya saya sangat setuju. Tapi ternyata yang ditangkap itu Tuhan yang membunuh, Tuhan yang menyambar, Tuhan yang membakar, Tuhan yang kejam. Loh kayak gitu. Pertanyaannya lagi, benar enggak Tuhan seperti itu? Saudara, enggak usah jauh-jauh. Makanya di dalam Mazmur 24 ini masih ada bayang-bayang ketakutan sehingga dikatakan begini, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan?
siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Lah kalau dikit-dikit nyambar, dikit-dikit mati, dikit-dikit dibakar, enggak ada yang bisa. Orang sudah enggak punya harapan untuk mendekat kepada Allah. Mati sudah. Kira-kira gambaran kayak gitu. Pertanyaan benar enggak? Ternyata salah loh saudara. Jawabannya ya ada dalam Mazmur 24. Nah saudara, Mazmur 24 ini akhirnya jadi liturgi. Liturgi ketika bait Allah sudah jadi zaman Raja Salomo, terus yang menyimpulkan Allah tadi, bait Allah tabut Allah tadi mau dibawa masuk ke dalam bait Allah. Itu sudah jadi. Makanya dijadikan liturgi, Saudara. Mazmur ini tidak hanya cerita masa lalu, tetapi juga dijadikan liturgi. Gimana tabut ini? Apakah ada yang disambar lagi? Apakah ada yang mati lagi? Ternyata enggak. Memang ketika peristiwa Daud sambar mati, iya. Tapi Allah enggak selalu begitu. Kenapa yang mancep di pikiran kita itu? Allah yang jahat, Allah yang membunuh, Allah yang membakar, Allah yang menyambar. Karena kita bacanya separuh. Satu peristiwa nancep, yang lain kurang diperhatikan. Jadi gambaran tentang Allah jadinya salah. Nah saudara, akhirnya Tuhan menjawab lewat Mazmur 24. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Latar belakangnya kayak gitu. Tuhan jawab lewat Mazmur 24. Ketika tabut itu dibawa masuk ke bait Allah yang sudah dibangun, artinya sama dengan merayakan Allah sebagai Raja. Sekalipun hari ini kita tidak lagi bawa tabut, saudara perhatikan warna hijau ini, berarti kita juga merayakan Allah sebagai Raja. Ya ini simbolnya hijau-hijau ini. Jadi bukan gini, kok hijau ya? Iya soalnya enggak senang warna oranye, bukan. Ada artinya merayakan Allah sebagai Raja, merayakan Kristus Raja di atas segala. Masih kita pelihara sampai sekarang. Dalam liturgi kita, dalam ibadah kita terus akan dipelihara sampai Raja di atas segala raja itu datang kembali yang kedua. Mazmur 24 ini menjawab pertanyaan kerinduan orang selama berabad-abad, berarti gak bisa wis. Gak bisa kenal Allah, gak bisa melihat Allah, gak bisa nyentuh aja mati, mana bisa kita mendekat kepada Allah. Nah Mazmur 24 ini jawabannya saudara. Kita bersyukur Tuhan memberikan jawaban lewat Mazmur 24. Saya perlu bacakan bagi kita secara lengkap begini. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Kita juga merayakan saudara. Merayakan Allah sebagai Raja, Raja kemuliaan. Apa sih artinya? Nah ini yang penting. Ketika tahu, oh berarti dalam kebaktian itu, bersama-sama itu, kita ini juga merayakan Allah sebagai Raja. Raja di atas segala raja melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini semua. Apa artinya? Artinya kalau zaman dulu takut, sekarang kita gak takut. Tuhan mengundang kita. Tapi bukan satu-satu. Ayo ini sama-sama ini. Tuhan mengundang kita. Ayo datang tanpa rasa takut, tidak akan disambar lagi, tidak akan dihanguskan lagi, tidak akan dibunuh karena Allah yang mengundang. Saudara, diundang. Pertanyaannya, apakah semua orang mau datang? Belum tentu. Suaranya diperdengarkan, undangannya diberitakan. Tidak semua orang paham. Bersyukur pagi hari ini kita merespon undangannya, kita hadir semua. Syukur-syukur saudara hadir mau tahu apa yang Tuhan mau ngomong ini. Bukan ngantuk, tidak ada gunanya. Iya kan? Karena bangunnya kan ibadah kita jam 7, bangun jam 2 pagi sampai di gereja begini. Saya kepingin sesekali itu duduk di belakang. Tapi kadang saya berpikir di belakang tidak ngasih contoh. Lah pendetanya di belakang dulu ngobrol dewi. Lah karena itu selalu saya di depan kasih contoh.
Tapi saya sekali perlu saudara. Karena pernah suatu ketika, saya tidak perlu sebut di gereja ini atau di aula, ada kebutuhan saya ke belakang. Lah kok saya melihat begini saya enak sekali. Tak pikir-pikir bener loh ya, tempat duduk kita kayak gini ini bener. Daripada bangku yang di sana. Bangku kayu itu nyaman loh saudara, bener nyaman. Ketika begini seret, ada yang menyangga. Karena panjang, kalaupun roboh jatuhnya kemana? Ke samping. Bayangkan saudara kalau ini ngantuk, set. Siapa yang nyangga? Lantai, betul. Syukur-syukur di antara kita tidak ada yang usul, kasih ono seat belt. Ben nek miring, ada yang nyangga. Saya teringat berapa tahun yang lalu, ada majelis yang tajak, lihatin ya, lihatin ini kebiasaan. Di gereja itu dia kayak begini, aku senang di gereja, puji Tuhan. Apa kayak suasana sorga. Oh ya, dingin. Lah kok pas kebaktian itu badan ini maju 90 derajat. Sret. Bangunnya kapan? Waktu Amin Song. Pinter loh bangunnya. Saya tanya ketika tabian di depan, semalam enggak bisa tidur. Iya, aku enggak bisa tidur. Nah, di gereja itu nyaman. Tobat ya, tobat kabeh. Tobat. Di gereja bukan untuk tidur, kita ini diundang Allah kok. Diundang oleh Raja Kemuliaan untuk merayakan Allah sebagai Raja. Lah kalau diundang itu ngapain? Kan gitu pertanyaannya. Bukan disuruh tidur. Ke gereja itu bukan obat tidur. Kita ini salah loh saudara. Ayo coba mak-mak, bobo-bobo, kungkung-kungkung. Nek ngomongi anaknya, gak bisa tidur. Jawabannya apa? Baca Lah kan gitu. Pantesan di gereja ngantuk. Alkitab dibilangnya sebagai obat. Mama aja nek susah tidur baca kitab imamat. Baru baca ayat yang pertama imamat ngantuk wis. Nancep di pikirannya anak-anaknya. Oh jadi nek susah tidur bacalah imamat. Gak ngerti tidur akhirnya. Salah. Jangan heran anak-anak saudara bahkan saudara di gereja sampai ngantuk, teng. Kalau ada musiknya cantik mungkin ya, teng. Nah begitu. Tobat ya saudara. Kita diundang Allah untuk apa? Jawabannya sangat luar biasa di pasal 24 ayat yang kelima. Kita diundang, kita merayakan Allah sebagai Raja. Ternyata jawabannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Alah, kok enggak podo mbek saya ya? Saya nek terima berkat itu rasanya yes gitu loh. Untuk apa? Buru banter. Ya begitulah ya. Guru didorong baru. Untuk apa? Terima berkat. Lalu dibuka dompetnya. Loh ya bukan itu. Kita diundang ini untuk terima berkat. Berkat di atas segala berkat. Loh ini firman Tuhan yang bilang. Karena itu ketika ngantuk berkatnya minggir. Saudara dan saya merayakan Allah sebagai Raja. Diundang oleh Allah. Datang merayakan Allah sebagai Raja. Terima berkat. Pertanyaan berkat apa sih? Berkat apa yang Tuhan sediakan? Bukan berkat duit jatuh dari langit. Bukan. Berkat itu dinyatakan tidak bersalah di hadapan Allah. Kan itu yang buat beratnya beban hidup kita. Wis soro dosa kita tanggung lagi. Ndak ada senang-senangnya hidup. Ngeluh aja. Berkat ini loh yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dinyatakan ini berkatnya. Karena itu dalam liturgi kita kan benar kan ya.
Kita datang, diundang, naikkan pujian, lalu kita ngaku dosa, lalu ada berita anugerah. Loh itu loh. Dosamu lebih gede. Li, dosamu sak gonong. Sil, dosamu sak emplik. Enggak. Besar kecil Tuhan bilang yang diundang, Tuhan ampuni. Dinyatakan tidak bersalah. Nah saudara, liturgi kita itu lengkap loh. Ngajari pola hidup yang benar. Tapi kadang kita tidak lakukan dengan benar. Dinyatakan tidak bersalah di hadapan Raja. Kita semua ini, mau besar, mau kecil, mau terlalu tinggi, mau terlalu hebat, Tuhan undang untuk kita diampuni. Setelah diampuni terus ngapain? Bebas, terserah? Enggak, ada tanggung jawab. Nah di sini saya mau bedakan dua saudara. Ada tanggung jawab. Yang pertama saya mau ajak kita untuk mengenang kembali apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 18. Dalam kisah itu diceritakan raja ini berdiri minta pertanggungan jawab. Ada orang yang datang utang. Dosa itu disamarkan dengan utang. Utang 10.000 talenta. Wah itu gede banget. Gede banget saudara utang. Datang dia ngomong, aku tidak bisa bayar raja. Aku tidak bisa bayar. Kita itu datang kebaktian tuh kayak gitu loh saudara. Ketika ngaku dosa itu kita ngomong, aku tidak bisa bayar utang dosaku Tuhan. Kita itu kayak gitu. Celakanya kita tidak merasa utang dosa. Tuhan, bojoku ini dosa. Tuhan, anakku ini dosa. Tuhan, suamiku dosa. Tuhan, moro tuaku cerewet dosa. Dosanya orang lain diomong, dosanya sendiri enggak. Merayakan Allah sebagai raja, kita bawa ini aku utang dosa di Tuhan, dia bisa bayar kayak hamba ini. Datang kepada raja. Diapakan ayo sama raja itu? Ada yang ingat? Diapakan? Bebas no, ya wis jok bayar, lunas. Nah dinyatakan tidak bersalah itu kayak gitu loh. Lunas. Seneng kan? Seneng. Pulang dia ke rumah, ketemu. Ada orang yang utang sama dia, yang utangnya enggak seberapa. Apa yang dilakukan? Tangkap cek, masukkan penjara, bayar sampai lunas. Lalu raja itu ngapain? Panggil lagi, sini. Kamu wis tak lunas mau utangmu sing gede itu, tapi ini utang mbek kamu ndak sepiro gede, kamu jahat setengah mati. Akhirnya hamba itu diapakan? Masukkan penjara, dihukum. Merayakan Allah sebagai raja, artinya kita diampuni, dinyatakan tidak bersalah. Kita punya tanggung jawab kepada sesama. Yang kadangkala nurut kita dosanya ambek kita itu masalah gede nih ya kan. Susah untuk ngampuni ya kayak hamba ini. Padahal ketika Tuhan mengundang kita terima berkat, itu artinya sama dengan gini, pulang kita nih bawa, berkatnya sudah disediakan kita bawa. Ada tanggung jawab. Prakteknya dalam liturgi kita salam damai. Tapi saya melihat jemaat kita ini entah paham tanda ya. Havenyu shalom alaikum. Iki sopo yang dingenekno iki? Hah? Ayo jujur. Baru bait pertama, Havenyu shalom alaikum. Havenyu iki sopo? Padahal diajari. Kita ini sudah dinyatakan tidak bersalah, punya tanggung jawab, ampuni gitu loh. Bahkan orang yang paling menyakitkan kita itu ampuni. Itu namanya pulang bawa berkat. Tapi aku eleng biyen, kari nemen mbek hidupku. Sekarang aku enak, melo aku. Tuhan bilang, lah kamu tadi pulang bawa berkat enggak? Bawa. Ya ampun ono, susah. Nah ini, berarti dia milih masuk mana? Masuk hukuman. Harusnya orang yang paling menyakitkan kita, paling lama, Havenyu shalom, ampuni, kan gitu. Tapi kita kan enggak kan? Kita kan enggak ngerjakan baik-baik kan?
Havenyu shalom alaikum. Mbok ngadep sopo ini? Hari ini kita mau perjamuan, geger ambek suami. Tapi enggak gini. Mbek tonggo. Pegel aku tadi malam pegel. Sampai aku enggak perjamuan. Persoalannya bukan di suami, di dirinya. Kan kita dikasih berkat. Dia nyatakan tidak bersalah. Tanggung jawabnya apa? Ampuni. Pegel iya pegel. Tapi tanggung jawabnya orang yang diampuni itu yang ngampuni gitu loh. Orang yang diberi belas kasihan, yang ngasih belas kasihan walaupun susah. Dipraktekkan. Kalau enggak berarti kita memilih apa? Dihukum loh. Itu merayakan Allah sebagai Raja. Susah loh saudara. Kadang kita mau diampuni tapi susah untuk mengampuni. Benar apa benar? Benar apa benar? Tapi kok enggak tobat-tobat ya? Selalu ingat kesalahannya orang, ya kan? Selalu ingat kesalahannya dewe. Di dalam gereja kita diajari kan? Ngaku dosa, berita pengampunan, salam damai. Di rumah itu ya gitu. Dengan keluarga ya gitu. Ada masalah, ngaku dosa, salam damai. Tapi ojo nyanyi, Havenyu shalom, dibilang gendeng nanti. Diselesaikan gitu loh. Walaupun ada yang butuh waktu. Terlalu sakit aku tidak bisa gambar no. Sakitan mana kita berkhianat kepada Tuhan? Ngomong percaya, tapi tidak setia. Ngaku percaya, tapi kita jalannya tidak ngikuti jalan Tuhan. Lebih sakit mana? Kita loh yang lebih menyakiti Tuhan. Sampai Tuhan harus mati bagi kita. Itu yang pertama ya saudara. Saya paham, ketika ngomong sakit, selalu kita hanya berhenti kepahitan. Tapi kita tidak mau diselesaikan. Saya ambil contoh. Hari ini kita perjamuan ya kan? Jamuan. Biasalah ketika mau berangkat itu macam-macam. Ada yang orang yang saklek jam segini berangkat. Saya teringat almarhum ayah saya. Ketika baru bertobat, gereja jam 6, dia siap jam 4. Padahal jalan nih loh 10 menit dari rumah ke gereja. Terus dia bilang sama mama, ayo meh, ndang budal, jam 4 katanya ngepel tak? Gitu. Geger sudah. Papa saya bilang, loh jare ngadep Tuhan, ayo nek ngarep, moh nek buriai, geger. Bulet, maaf ya, enggak semua perempuan sih, tapi kebanyakan mau berangkat itu bulet. Tada. Oh no, yang dikerjakan, iya kan perempuan kan begitu kan ya, kerjaannya akeh. Yo enak nek laki-laki langsung set berangkat. Iya. Almarhum papa saya teringat itu loh. Berangkat. Terus saya bilang begini, "Pak, minta maaf nih mama. Maksudnya papa bener tapi nyakiti mama." Halah, wong wedok iku yo ngono kuwi. Loh, jangan. Ini mau perjamuan, Pak. Lalu papa saya bilang gini, "Meh, kongkon jaluk maaf." Itu papa saya. Kono mesra-mesranya papa saya itu enggak ada. Ambil anak yo jaluk maaf. Tahu respon mama saya? Kasep. Berangkat dewek-dewek. Papa saya berangkat dewek, mama saya berangkat dewek. Saya pindah di belakang deketi mama saya. Mah, melok perjamuan. Gak, pegel aku papamu. Lah kan minta maaf, ngelarak no hati. Maju oma, gandengan tangannya papa. Gak atene katanya. Saudara, saking pegelnya. Tak bilang, mak keliru loh mah. Mama mau perjamuan loh. Gak melok. Berarti nolak Yesus. Yuk gak, papamu itu sing nolak Yesus. Loh, ya keliru mah. Papa kan minta maaf. Tapi pegelnya itu loh, katanya. Loh iya. Tapi milih mana pegel ambil terima Tuhan lewat sakramen. Ternyata yang cengkal, yang keras hatinya, ternyata siapa? Mama saya. Papa saya itu keras dalam mendidik anak. Tapi nek bilang, "Pak, minta maaf." Tangannya langsung gini, "Kongkon jaluk maaf." Tapi dia mau. Mama saya yang susah setengah mati. Di situ saya menjelaskan, keliru ma. Minta maaf,
Soalnya apa? Lebih memilih Tuhan gitu loh, daripada memilih sakit hatinya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tanggung jawab yang pertama, jangan dipikir gereja haleluya kita senang, jangan. Pulang coba dicek, siapa yang paling menyakitkan hati, itu yang paling saudara perhatikan. Bener itu, artinya apa? Pulang bawa berkat, jangan disimpan terus jadi penyakit kanker. Lalu yang kedua saudara, kita diundang Tuhan untuk terima berkat, pulang bawa berkat, ada tanggung jawab. Nah, di dalam Mazmur 24 ini secara lengkap berkatnya itu apa, tanggung jawabnya itu apa. Dikatakan begini saudara, di dalam ayat yang sebelumnya saya katakan ya, kecenderungan manusia itu kan sudah terima berkat, balik lagi dosa. Kecenderungannya itu memang selalu berbuat jahat lagi, berbuat dosa lagi. Tuhan kan tidak ingin kita itu menghambakan lagi kepada dosa. Kan tujuannya begitu, supaya hidupnya diperbarui. Lalu Tuhan pakai gambaran di dalam Mazmur 24 ini soal tangan. Orang yang bersih tangannya. Ketika di rumah Tuhan kita ini budaya Mazmur 24 ya, ngangkat tangan ini kan minta berkat dengan tangan. Kalau zaman sekarang dirubah, lah malah gini, keliru loh saudara, begini. Kalau kembali ke perjanjian lama, ngangkat tangannya. Makanya berkat itu gini, terimanya itu begini. Dengan tangan yang sama, yang pulang bawa berkat, Mazmur 24 menunjukkan tanggung jawab kita ketika kita kerja. Itu yang Tuhan mau tunjukkan. Orang yang bersih tangannya. Kalau kerja terus gimana? Hubungan kebaktian ini, merayakan Allah sebagai Raja ini, tangannya ini gimana ketika kerja? Ternyata prakteknya zaman dulu itu saudara, tangan yang kelihatannya tidak ada kotorannya ini, justru dipakai untuk menipu. Datang ke rumah Tuhan, tapi untuk nipu. Zaman itu nipunya timbangan dikurangi, bukan nyindir tok yen lo yang gua banyak yang punya timbangan. Timbangannya dikurangi, ukurannya diperkecil, kualitasnya dikasih kualitas KW. Loh, Tuhan bilang kamu pulang bawa berkat. Tanganmu ini pulang bawa berkat. Tanggung jawabmu ketika kerja yang jujur. Zaman saiki kalau jujur ya hancur. Nah, ini dia ajaran dunia kan kayak gitu. Tuhan bilang enggak, karena kamu sudah pulang bawa berkat. Kerja sing jujur. Orang yang jujur itu kan di jalannya Tuhan. Karena itu kita kan nyambut berkatnya Tuhan. Saudara, ini yang tidak lazim di dunia, iya kan? Banyak permainan curang, tipu, menipu hanya untuk keuntungan siapa? Diri sendiri. Saya berdoa jemaat GKT tidak ada yang begitu. Pulang bersama-sama kita diundang Allah sebagai Raja, merayakan Dia sebagai Raja, pulang bawa berkat, kerja sing jujur. Paling tidak bos-bos, majikan-majikan jangan telat kalau bayar karyawannya. Itu jujur namanya. Ada karyawannya buandele setengah mati. Oh, aku gak seneng ambil karyawan ini. Jar loh bayarannya tak tunda 2 hari. Saudara menyakiti Tuhan loh. Saudara menyakiti Tuhan loh. Berkat tidak ada pada saudara. Karena sudah mengalihkan pada maksud hati. Demikian juga pekerja-pekerja yang masih bekerja. Kerjakan dengan baik. Jangan karena bosnya pelit kerjanya separuh-separuh, jangan. Karena kita sudah pulang bawa berkat yang banyak tidak menjadi kelimpahan, yang sedikit tidak menjadi, itu berkat Tuhan. Aneh loh saudara, anehnya di situ. Lalu yang kedua, murni hatinya. Ya kan, kita datang kepada Allah, kalau murni hatinya di sini ini gini loh. Ketika datang bawa berkat, pulang, Tuhan mau hati kita ini yang sudah diampuni ini, murni hati artinya apa? Jangan gampang sumpah, swear, sumpah. Kalau orang dagang itu kira-kira begini. Zaman dulu sumpah itu pakai nama Tuhan untuk keuntungan diri.
Makanya dalam perjanjian baru dikatakan orang yang nyembah berhala itu orang yang tamak. Kita dagang misalnya, kita ngomong begini, swear gak ono batine, wis ambek kamu tak kei pokoke tok. Bener apa salah? Bener apa salah? Tapi iku gak tenan kok. Untuk abang-abang lambe, supaya orang mau apa yang keluar dari mulut berasal dari, jangan lupa, bercanda kok tapi maksudnya narik orang. Itu namanya tidak lagi murni hatinya. Swear, sumpah, aku gak ono batine, wis pokoke itu pun kurang. Dikurangi loh mbak Tuhan. Itu kan permintaan kita. Kenapa hidup kita dalam bekerja ngeluh aja, mengeluh. Lah kita seperti itu. Gampang sekali pakai nama Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Jauhkan ya saudara, jauhkan. Walaupun saya katakan mungkin kekayaan kita bertambah, Tuhan tidak kasih kita untuk menikmati. Karena kita memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Swear. Padahal kalau ngomong swear, sumpah, sama artinya kita manggil Tuhan jadi saksi. Tuhan saksi no, bahwa aku ini benar. Kalau aku enggak benar, ketika kita ngomong sumpah, ketika saya enggak benar, apa artinya? Apa artinya? Hukuman aku, gitu loh. Kalau saudara ngomong swear, Tuhan saksi no, saya ini benar. Manggil Tuhan jadi saksi. Kalau saya enggak benar, ketika kita ngomong swear tadi, sama artinya kita minta Tuhan untuk hukum kita. Makanya jangan gampang swear. Jangan. Mari murni hatinya, itu tanggung jawab kita. Merayakan Allah sebagai Raja, kita punya tanggung jawab tangan kita, hati kita terhadap pekerjaan sehari-hari. Saudara, Tuhan kasih cukup kok, itu ukuran Tuhan. Kalaupun kita mau curang kayak apa, kalau Tuhan kasih bagian seperti itu ya tidak akan bertambah, malah menggelisahkan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, merayakan Allah sebagai Raja berarti diundang Allah dalam sebuah kebaktian seperti ini untuk menerima berkat. Berkat di atas segala berkat, dinyatakan tidak bersalah di hadapan Dia. Maka tanggung jawab kita yang pertama, ya ampunono. Dalam persoalan itu banyak crash kita ini. Jangankan dengan orang lain. Dalam kebaktian begini aja contohnya. Kita melihat sesuatu yang asing. Delon. Manusia itu kayak gitu saudara. Gampang sekali. Delon, ngiler. Kik. Gampang. Gampang sekali kita seperti itu. Ampuni. Ampuni itu bukan berarti tidak ingat sama sekali, enggak, ingat. Tapi jangan dibawa ke diri, sudah ditanggung Tuhan gitu loh. Yang kedua, dalam pekerjaan kita, tangan kita, hati kita. Mari kerjalah yang jujur, kerjalah yang beres. Enggak usah neko-neko kalau menurut saya begitu. Mungkin godaan yang lain macam-macam. Wah, ini harus diruat ini. Soalnya kerjaan makin sepi, resesi makin mendekat. Enggak usah ruat-ruatan. Kutuk sudah ditanggung oleh Yesus. Cukup. Pegang itu. Tuhan sediakan berkat untuk kita. Tuhan memberkati kita, biar Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, melalui Mazmur 24 ini, kiranya Roh Kudus menguduskan kami, sehingga dengan gembira kami menyambut undangan-Mu untuk merayakan Allah sebagai Raja kami yang telah mempersiapkan berkat di atas segala berkat. Tolonglah kami untuk mengerti dan mengalami pembaharuan akal budi kami. Berkatilah gereja-Mu dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali pada liturgis. Mari Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan membacakan Katekismus Heidelberg. Pertanyaan, saya yang akan membacakannya. Mengapa saudara menyebut Dia Tuhan kita?
Sebab Dia telah menebus kita, tubuh dan jiwa, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah-Nya yang tak ternilai harganya, sehingga kita bukan lagi hamba dosa, dan telah melepaskan kita dari segala kuasa iblis, dan dengan demikian menjadikan kita milik-Nya. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Membawa persembahan kepada Allah sama artinya mendekat kepadanya. Sebab itu membawa persembahan merupakan hak istimewa kita sebagai umat. Mari pada saat ini kita membawa persembahan kepadanya, kita naikkan pujian, perubahan ajaib jadilah padaku. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan pengharapan di hatiku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak ku terima Yesus. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan sejak ku terima Yesus. Dosaku hilanglah, darah-Nya sucikan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak ku terima Yesus. Sekarang ku dapat iman dan pengharapan sejak ku terima Yesus. Tidak bimbang dan hatiku jadi teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak ku terima Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan pagi ini kami boleh bersama-sama membawa persembahan kami yang kami tahu Tuhan ini adalah merupakan berkat daripada Tuhan. Sebagai ketaatan kami kepadamu ya Tuhan, kami boleh membawa persembahan ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menguduskan setiap persembahan apa yang kami bawa ini ya Tuhan. Kiranya benar-benar Tuhan pakai untuk operasional di gereja ini ya Tuhan, dan para majelis boleh benar-benar mengelolanya dengan baik dan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pekerjaan akan jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau sendiri akan berkati ya Tuhan, di tengah-tengah situasi akan perekonomian yang kami rasakan mungkin akan sedikit sepi ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan, berkati akan setiap pekerjaan apapun yang diterima ya Tuhan. Kiranya kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan seluruh jemaat. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, ataupun di dalam proses pemulihan, juga untuk masa tua mereka. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk
saudari kami Ibu Jayin. Biarlah Engkau sendiri akan berkati, menolong dia di dalam proses pengobatan ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan berikan dokter yang tepat, pengobatan yang tepat ya Tuhan, sehingga boleh benar-benar kondisi tubuhnya boleh kembali dipulihkan. Untuk Ibu Indrawati, kiranya Tuhan terus memberikan semangat ya Bapak untuk semangat untuk sembuh ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong imannya ya Tuhan, di dalam masa tuanya, di dalam mengalami kelemahan tubuhnya, dia tetap bersandar kepadamu. Berkati juga Tuhan untuk saudara Roni, di dalam juga proses kesembuhan, kiranya Tuhan sendiri akan menolong dia ya Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaannya ya Bapak, Tuhan terus memberikan iman yang kuat, iman yang teguh ya Tuhan, dan berpengharapan hanya kepadamu saja. Bapak dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk retreat Komisi Pemuda dan Remaja Wilayah 5 yang akan diadakan tanggal 7 sampai 8 Oktober ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan berkati akan para panitia, pembicara ataupun anak-anak Tuhan yang ikut sebagai peserta. Kiranya Tuhan sendiri memberkati sehingga melalui retreat ini anak-anak remaja pemuda boleh semakin diteguhkan imannya, semakin didewasakan imannya ya Tuhan, dan juga melalui acara ini Tuhan ada terjadi kekompakan, bekerja sama yang baik. Biarlah Tuhan sendiri akan memimpin akan acara ini sampai dengan selesainya nanti. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para hamba Tuhan yang Kau tempatkan di gereja kami ini. Sebagai Gembala Sidang, Pendeta Hertinus, juga Pendeta Yafet dan Lucy Yohanes, kiranya Engkau memberkati akan mereka semua beserta keluarga mereka ya Tuhan, di dalam menggembalakan akan gereja kami di GKT Banyuwangi ini. Kiranya melalui mereka ya Tuhan, Kau taburkan akan berkat firman, pengajaran firman yang benar kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Para majelis kiranya Engkau juga memberkati, dan juga keluarga masing-masing, dan juga setiap komisi, pengurus komisi yang ada, kiranya Engkau sendiri akan juga memberkati mereka semua, sehingga dengan penuh antusias ya Tuhan, dan bekerja sama dengan baik ya Bapa untuk mengembangkan akan gereja kami ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan akan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat yang akan dibacakan oleh Ibu Miske, silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama kita akan menyambut untuk seluruh jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Dan mungkin kita bisa lihat di samping kiri kanan kita, adakah yang baru pertama hadir atau yang sudah lama tidak hadir karena berada di luar kota, kemudian hari ini bisa bersama-sama dengan kita berikan salam kepada mereka di aula. Oke. Ya. Terima kasih. Yang berikutnya kita akan setelah ini kita akan menyaksikan bersama ada baptisan anak dengan pengakuan iman untuk anak kita Steliano Wilson Max Morpey. Maaf kalau saya salah membaca namanya, bersama dengan Leticia Beatrice. Berikutnya untuk kegiatan selama bulan Oktober akan ada ulang tahun gereja kita. Kita akan mengadakan ibadah bersama tanggal 23 Oktober. Kebaktian hanya satu kali dan diadakan pukul 8 pagi. Kebaktian keluarga dengan tema reformasi akan kita adakan tanggal 30 Oktober. Kebaktian juga satu kali pukul 8 waktu Indonesia Barat. Setelah ibadah pagi akan diadakan juga rekreasi bersama dengan seluruh jemaat di Pantai Cacalan. Kita pihak gereja akan menyediakan nasi bungkus untuk jemaat sekalian, namun tiket masuk diharapkan untuk bisa membiayai masing-masing. Selanjutnya informasi berikutnya adalah kita akan mengadakan rekreasi jemaat ke Pulau Bali
Untuk biayanya per kamar 800.000 untuk 2 malam. Pembayaran terakhir tanggal 1 Februari 2023. Subsidi dari jemaat adalah untuk membiayai bus dan 3 kali makan. Selebihnya Bapak Ibu masing-masing. Untuk pembayaran ini dapat ditransfer melalui rekening atas nama Ibu Lila Martin dengan nomor rekening 2640190437. Selanjutnya, Bapak Ibu juga dapat menyaksikan kegiatan atau pelayanan sepekan di grup WA GKT Banyuwangi. Pemuritan untuk hari Selasa dan Kamis tetap ada. Kemudian saat teduh setiap harinya dapat Bapak Ibu ikuti melalui YouTube GKT Banyuwangi. Persekutuan komisi dan doa malam akan diadakan secara onsite. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja kita atas nama Sinode GKT. Nomor rekeningnya adalah 180339922 atau dapat membawa di kotak persembahan. Mari kita mendukung di dalam doa sebagaimana tadi kita sudah mendoakan bersama-sama. Anak-anak kita, remaja dan pemuda akan mengadakan camp bersama pada tanggal 7 sampai 8 Oktober di Hotel Ketapang Indah. Setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama akan ada baptisan dan pengakuan iman. Demikian warta pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu ketika kita berbakti, kita ngaku percaya, Allah itu kasih. Orang berdosa itu diundang, supaya di dalam keberdosaannya dia mengerti kasih Allah yang limpah. Dan Tuhan memberikan hati yang baru untuk bertobat. Pagi hari ini kita akan menyaksikan bersama salah seorang dari keluarga kita GKT Banyuwangi. Saya undang Leticia Beatrice untuk hadir di tengah-tengah kita, mengakui imannya kembali. Sebelumnya saya akan menegaskan ulang untuk pengakuan imannya di dalam sumpahnya kepada Allah dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara percaya kepada Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Khalik langit, bumi, dan segala isinya? Dan saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya bahwa saudara dari mulanya adalah orang berdosa, bahwa saudara berdosa dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, sehingga dosa telah membuat saudara menderita, dan saat ini saudara benar-benar bertobat, menerima dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat saudara, yang melaluinya saudara memperoleh pengampunan? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara bersedia dengan segenap hati hidup secara Kristen dengan menguduskan hari Tuhan dan berbakti kepadanya, membaca dan merenungkan Alkitab, berdoa, menerima perjamuan kudus, dan dalam segala keadaan tetap percaya kepada Kristus? Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia untuk setia kepada Tuhan melalui gerejanya dengan berbakti, persembahan, ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan dengan segenap hati berdoa untuk mendukung segala aktivitas dan kemajuan gereja? Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Kita semua sudah mendengar janjinya kembali, pengakuan imannya kembali. Saat ini Leticia Beatrice akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Silakan menghadap kepada jemaat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Dia Tunggal, yang dikandung dari Kudus, yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian masih berdiri di situ, Leticia Beatrice dipulihkan kembali dan ia berhak pada hari ini untuk memulai kembali perjamuan kudus. Ia disatukan kembali di dalam tubuh Kristus. Silakan berlutut. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan berdiri, sekarang dibawa Kristusnya. Iya, kalau saudara ingin bertanya, bertanyalah di pemuritan, akan dijelaskan. Kita tidak bisa menjelaskan di dalam kebaktian umum karena memakan waktu. Sekarang setelah dipulihkan, Beatrice membawa putranya untuk terhisap dalam perjanjian dengan Allahnya. Saudara-saudara yang kekasih, Allah memberikan perjanjiannya kepada orang percaya, termasuk juga kepada anak-anak mereka. Tuhan sendiri dalam firman-Nya berkata, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Oleh sebab itu berdasarkan perjanjian Allah ini, saat ini Beatrice membawa putranya untuk dibaptiskan, agar kelak mendapat anugerah Tuhan, dan kita berdoa agar menjadi anak-anak yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami menyadari bahwa dosa kami telah memberikan anak karya berlaku bagi kami dan anak kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami membawa anak ini untuk dibaptiskan, dan kami mohon kiranya Engkau menuntun hidup mereka agar sejak masa kanak-kanak ini putra dari Beatrice boleh mengenal dan percaya kepada Kristus. Mohon Tuhan menolong orang tua agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendidik, memimpin dan mengenalkan akan Kristus, baik melalui firman-Mu maupun dalam keteladanan hidup sehari-hari, agar anak ini dapat bertumbuh dan dalam pengetahuan yang benar akan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dibantu mic-nya dekatkan ke Beatrice. Sekarang janji tekad orang tua di dalam membaptiskan anak-anaknya. Saudara-saudara membawa anak ini agar dia dibaptiskan, dikuduskan, dan masuk dalam persatuan gereja Tuhan. Sekarang berdasarkan tugas dan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki pertanyaan tekad dan janji dari saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa meskipun anak-anak dikandung dan diperanakkan dalam dosa, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, mereka juga mendapat bagian dalam janji keselamatan melalui Yesus Kristus? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. 2, apakah saudara bersedia menjadi teladan dalam iman, kesetiaan, pelayanan, dan kehidupan rohani
dan dengan pertolongan Tuhan melaksanakan firman Allah dalam perbuatan yang nyata, sehingga sejak kecil mempunyai dasar yang teguh bagi iman dan perbuatannya. Apakah saudara bersedia menjadi teladan? Ya, saya bersedia. Berjanjikah saudara untuk mengajar anak ini sehingga mengerti kebenaran Allah melalui proses perkembangannya dan melalui proses pengetahuannya, membimbing dia untuk berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti kebaktian sekolah minggu sampai kelak dapat mengerti tentang makna baptisannya sendiri dan disidi. Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Baik, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak melaksanakan amanat Tuhan membaptiskan anak ini. Steliano Wilson McMurphy, saya baptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Iya, adem jadi kepalanya. Iya. Oke, sekarang terima berkat ya nak ya. Ya, mau terima berkat? Hah? Oke. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Mari kita sambut dan berikan aplaus dan surat anggota. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Saatnya kita akan menyambut sakramen bagi Tuhan. Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan diri dapat berada di samping saya. Saudara-saudara, kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ingat selalu 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Penting bagi saya untuk menyampaikan syarat-syaratnya. Saudara yang sudah disidi atau sudah dibaptis dewasa dan mempersiapkan diri, saya undang untuk bersama-sama. Dan sekali lagi yang paling penting adalah saudara mengerti untuk apa perjamuan itu. Tapi yang masih belum, artinya belum disidi, belum baptis dewasa, tunggu dulu sampai berikutnya kesempatan mendatang ada bagi kita. Bagi kita yang sudah siap, saya undang kita untuk berdiri. Perjamuan kudus memiliki 3 makna, masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ngomong masa lalu, Yesus mati 1 kali, tapi kuasa pengampunannya selama-lamanya. Apa yang harus kita lakukan? Responnya bagaimana? Lewat perjamuan kudus ini, mari kita mengucap syukur bahwa kasih-Nya, pengorbanannya, lalu kita bertekad untuk hidup di dalam Dia. Kemudian persekutuan masa kini, ngomong Kristen, tapi kita tidak mau bersekutu, itu salah. Perjamuan ini mengajarkan kita ini keluarga, kita mau bersekutu, kita mau bersama-sama di hadapan Tuhan karena kita adalah satu tubuh Kristus. Dengan demikian lewat perjamuan ini kita bersatu, kita bersekutu dengan Kristus sendiri sampai ia datang. Sehingga orang yang benar-benar Kristen pasti cinta Tuhan, pasti mengasihi sesama, apapun akan diusahakan untuk menyatakan kasih itu. Lalu yang ketiga, yang akan datang. Artinya apa? Tuhan Yesus pasti datang. Mari kita siapkan diri. Dengan cara apa? Hidup kudus. Kata-kata kita, pekerjaan kita,
apapun yang kita alami, mari hidup kudus. Mari sekarang kita memeriksa diri kita, mengakui dosa kita di hadapan Allah, meninggalkan dosa dan kejahatan, dan kita percaya janji Allah itu benar. Dia menyediakan pengampunan sehingga kita diberikan kesanggupan untuk mengampuni. Kita dapat belas kasihan, makanya kita memberikan belas kasihan. Yang ketiga, kita mengucap syukur dengan mengikuti perjamuan ini, kita mau hidup benar. Kita mau meninggalkan dosa, kita mau hidup dalam perkenanan dan persekutuan dengan Tuhan. Mari kita memeriksa diri kita masing-masing dan benar-benar membawa pengakuan kita itu di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah serwa sekalian alam, di hadapan mejamu yang kudus, kami dan segenap orang kudus di sorga dan di bumi memuji-muji namamu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Engkaulah yang termulia dan Engkaulah yang tertinggi. Saat ini demi kekudusan-Mu, kami mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami telah gagal untuk melaksanakan firman dengan benar. Kuatkanlah kami supaya kami tidak hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami di dalam Dia. Kami bersyukur ya Tuhan, karena untuk menyelamatkan kami, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna. Penghambaan diri, kerendahan hati, ketaatan dan pelayanannya menjadi teladan bagi kami. Bagaimanakah kami akan membalas segala anugerah-Mu? Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kami terima ini, kami dapat bertambah-tambah dalam anugerah-Mu sampai Kristus datang kembali. Berikanlah kami iman yang teguh, karuniakanlah anugerah-Mu, supaya kami mendapat kekuatan dalam memikul salib-Mu dan mengaku Engkau Tuhan kami dalam segala keadaan, agar kami dapat memiliki hati penyerahan dan melewati kehidupan dengan menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan Ia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan segera menerima roti dan anggur sambil kita menaikkan pujian roti hidup jiwa. Hidup jiwa ya Tuhanku, bagikanlah kepada
Adakah di antara kita yang mungkin terluput? Tolong dibantu yang lihat di aula, ada yang terluput kah? Coba dicek lagi, barangkali anggurnya ternyata kosong, dicek, bisa minta ganti. Mari kita buka dulu, tolong dibantu lihat kanan kiri, barangkali ada orang tua kita yang susah bukanya. Ada baiknya saudara membaca ayat itu secara pribadi. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, simbol kita meninggikan tubuh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan dimakan. Tolong dibantu sebelah kanan kirinya, barangkali ada yang kesusahan untuk buka. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan diminum. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami meyakini Tuhan memelihara kami lewat sakramen ini, sehingga kami mengecap dan merasakan bagaimana bersatu dengan Tuhan lewat persekutuan yang sudah Tuhan rancang dari darah-Mu dan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, akan dikumpulkan berkas-berkasnya. Kita naikkan pujian, muliakanlah namanya. Tuhan Yesus mati bagiku, menghapus segala dosaku, beban dan sedih ditanggungnya, puji namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku tak dihapuskannya, puji namanya. Dari dosa sekarang bebaslah, Yesus tinggal dalam hatiku, ku tak layak diberi anugerah,
untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan persahabatan dengan semua orang. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan meneguhkan kami untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan persahabatan dengan semua orang. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan, sehingga tercipta persahabatan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita naikkan doksologi berkat oleh Pendeta Hartinus Lee dan kita tutup dengan pujian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara merayakan Allah sebagai Raja, berarti saudara pulang membawa berkat. Apa berkat itu? Dinyatakan tidak bersalah, saudara diampuni. Maka tanggung jawab saudara adalah mengampuni. Tanggung jawab saudara bekerja dengan jujur. Tidak gampang menggunakan nama Allah untuk keuntungan pribadi. Swear, hilangkan itu semua. Pulanglah dan terimalah berkatnya. Kiranya Tuhan mengaruniakan bagi saudara damai sejahtera dari sorga, melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.